Oke, selamat siang kawan-kawan Kobam. Saya sedang bersama Om David Reeve. Om David ini guru bahasa selama 30 tahun, terutama bahasa Indonesia di Australia. Benar. Benar. Kemudian bekerja di kantor kedutaan sejak tahun 1969. Ya. Dan kemudian menjadi sejarawan, dan karena sejarawan tidak ada uangnya, jadi guru bahasa. Waktu jadi guru bahasa dulu yang lebih banyak uangnya. Tapi seperti banyak karya sejarah yang baik itu dimulai dari penguasaan bahasa sebagai induk pintu masuk ke kebudayaan tempat penelitiannya tentang Indonesia. Maka Pak David kemudian sekolah dan menulis disertasi yang sangat menarik tentang Golkar. Tapi sebelum menulis tentang Golkar, Pak David itu juga punya perhatian, Pak, ya, tentang Cina, ya, tentang Tionghoa, tentang hubungan Indonesia Australia yang kemudian nanti berkembang menjadi kajian tentang Tionghoa peranakan, dan sejarawan yang seorang Tionghoa peranakan juga namanya Ong Hokam. Kemudian studi tentang diaspora orang Indonesia, dan juga kemudian studi yang paling menarik tentang diaspora angkot di Minang. Tentang angkot di Minang. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Pak David, dan pertanyaan Pak David, terima kasih Pak David sudah datang Thank you. Australia. Pertanyaan pertama Pak David adalah, kapan jadi sejarawan dan kenapa menjadi sejarawan? Menjadi sejarawan karena mulai belajar sejarah di universitas, dan pada waktu itu kelihatannya sangat menarik ceritanya tentang manusia dan apa sebabnya ada kejadian-kejadian yang penting yang bisa membuat orang menderita dan kadang-kadang bisa membuat orang bahagia. Jadi sejarah kelihatannya adalah ilmu untuk mengerti perkembangan manusia dari zaman ke zaman. Tapi waktu saya di universitas, fokus saya terlalu sempit. Aku hanya anak dari suburb, dari daerah luar di kota Sydney. Kita belum tahu apa-apa tentang Asia pada waktu itu, seperti kebanyakan orang dari yang bersekolah tahun 50-an. Sejarah yang dipelajari adalah sejarah Inggris. Sejarah Australia hanya sedikit, sepertinya tidak begitu penting dibandingkan dengan sejarah Australia. Dan juga kalau selain tradisi Inggris itu sejarah Perancis. Jadi minat pada sejarah ada sejak sekolah dan di SMA, terus berkembang di universitas. Tapi karena saya dapat bekerja di Kedutaan Australia di Jakarta, baru diperluas wawasan sampai ke topik-topik yang berhubungan dengan Asia secara umum, hubungan Australia dan negara di Asia, dan negara Indonesia secara khusus. Apa topik pertama yang Pak David minati ketika Pak David tiba di Indonesia? Topik sejarah, ya. Aku tiba sebagai diplomat, pegawai kedutaan. Nah, biasa kan diplomat seperti Pak Lapian bilang, seperti jurnalis juga perlu tahu banyak sejarah. Benar, tapi yang penting adalah untuk mengerti apa yang sedang terjadi tiap hari di politik Indonesia. Jadi kita laporkan kepada Deplu Australia, dan Deplu Australia kirim laporan itu kepada beberapa instansi termasuk menteri-menteri dan anggota parlemen. Jadi mereka juga membaca surat kabar, mereka melihat ada kejadian di Indonesia, mereka ingin tahu dari diplomatnya mengapa atau apa cerita di belakang kejadian-kejadian itu. Nah, dalam usaha kami untuk menjelaskan apa yang ada di surat kabar tiap hari, sering ada hubungan dengan sejarah.
mau tidak bisa dihindari bahwa untuk mengerti politik sehari-hari di suatu negara kita harus melihat sejarahnya. Jadi bukannya kita sengaja hampir tidak ada waktu, kita sebagai kebanyakan pegawai sibuk sekali dengan urusan sehari-hari. Tapi waktu kita diplomat sering mewawancarai orang. Itu mungkin politikus. Dulu saya spesialis politikus dari PNI dan dari Sekber Golkar dan dari Partai Katolik. Tapi kita sering juga mengadakan wawancara dengan jurnalis senior. Saya dulu Tom Hafaz dari Surat Kabar Nusantara dan Rosian Anwar dan sebagainya. Pada waktu kami mengadakan wawancara itu tentang kejadian-kejadian saat itu sering orang yang kami wawancarai itu yang menunjuk pada sejarah untuk menjelaskan kejadian-kejadian itu. Jangan lupa saya adalah pada awal Orde Baru. Kita ingin tahu kenapa militer mempunyai peran yang begitu besar. Mengapa partai-partai kelihatannya agak hancur keadaannya. Kita ini awal Orde Baru sedang merancang strategi jangka panjangnya dan ada banyak yang harus dijelaskan dan kita harus melihat ke sejarah Indonesia pada tahun 60-an, 50-an dan sebelumnya untuk mengerti apa yang kita laporkan kepada departemen kami di Canberra di Australia. Sering sejarah itu tidak dilaporkan. Mereka juga sibuk. Mereka hanya mau membaca kesimpulan. Tapi kamilah yang mempelajari sejarahnya untuk dalam usaha kami untuk mengerti apa yang sedang terjadi dan kalau bisa, sering tidak sukses, tapi kalau bisa apa yang akan terjadi dalam hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Itu mungkin menjadi akar kenapa kemudian Pak David memilih studi tentang Golkar. Absolutely, sangat betul, persis betul begitu. Nah, aku datang Oktober 69, mulai ada persiapan untuk pemilu yang terjadi Juli 71. Ya. Jadi tema utama dari politik selama saya kerja di kedutaan adalah pemilu 71. Ya. Nah, partai-partai sudah ada yang teliti sebelumnya, ada studi tentang PNI, mungkin juga sedikit tentang Masyumi, Nahdlatul Ulama tidak begitu banyak. Tapi tentang Sekber Golkar hampir tidak ada sama sekali yang mempelajarinya. Tapi sudah nyata tahun 69 bahwa Golkar akan memainkan peranan dalam pemilu. Hampir tidak ada yang membayangkan bahwa kemenangannya begitu besar dan mutlak. Itu mengagetkan hampir semua orang, termasuk saya kira orang Golkar sendiri, bahwa Golkar dapat lebih dari 60% dari suara. Tapi sangat jelas bahwa Sekber Golkar itu adalah pemain yang mempunyai peran penting dalam pemilu itu. Dan tentu saja kita di bawah tekanan dari Canberra untuk membuat ramalan siapa yang akan menang dalam pemilu itu. Bagaimana pengaruhnya nanti hasil pemilu pada pemerintah Indonesia. Apakah akan ada pengaruh pemilu itu pada hubungan Australia-Indonesia? Jadi kita disuruh meramalkan, tapi kami sendiri hampir tidak mengerti. Jadi kalau kita mungkin ada wawancara dengan orang senior dari militer, dari ABRI, kan kita berusaha tahu apa ini Sekber Golkar, apa namanya aneh buat telinga Australia. Functional groups, apa itu? Apa sejarahnya, datang dari mana, siapa penciptanya dan sebagainya. Iya, seperti alien ini ya.
Tapi, jadi tahap nomor 1 dalam pemilihan topik Golkar bagiku untuk menjadi studi S3 adalah bahwa saya mengalaminya dengan dekat dari 6970 sampai 71. Jadi ada cerita saya agak familiar, tapi dulu setiap orang, juga tiap orang yang ingin membuat skripsi S3, mereka mencari topik yang baru, yang belum banyak ada tulisannya. Nah, itu ideal Golkarnya. Karena hampir kosong, ada sedikit memang di pers banyak, tapi analisa yang bersifat ilmiah masih sedikit sekali. Jadi Golkar dari 2 segi kelihatannya cukup ideal, karena tiba-tiba Golkar hampir tidak disangka muncul sebagai pemenang utama 71. Jadi ada orang ingin tahu apa itu Golkar. Jadi ada perhatian, ada yang berminat, dan topiknya hampir tidak ada pustakanya. Jadi sebagai topik untuk S3 itu relatif ideal, karena saya menyaksikan sendiri perkembangannya selama 2 tahun, dan juga topiknya bisa dikatakan agak perawan, belum ada banyak yang sentuh. Jadi Pak David ini memilih Golkar dengan kesadaran bahwa itu studi yang masih sepi ya, masih kosong. Kedua, karena Pak David selain itu juga menjadi saksi sejarah ya, dekat dengan peristiwanya ketika Golkar itu mulai tumbuh sebagai mesin kekuatan Orde Baru dan kemudian memenangkan pemilu tahun 71. Ya, dan faktor lain, saya tidak belajar tentang Indonesia waktu saya di universitas. Nah, waktu orang melamar untuk menjadi mahasiswa S3, untuk diterima harus diajukan topik yang akan dibahas. Jadi saya topik apa lagi? Yang paling dekat, paling kenal. Sudah ada topik yang begitu menjanjikan sebagai bahan untuk diteliti. Jadi hampir tidak ada pikiran topik apa lagi yang karena dan orang-orang di kedutaan juga bilang, David, kalau Anda mau membuat skripsi, ini penting topik Golkar adalah sesuatu yang baru, original. Lalu Pak David menulis itu di bawah bimbingan siapa? Ada satu dosen di jurusan sejarah itu di Universitas Sydney yang menangani semua topik mengenai Indonesia. Namanya Jim Angel. Jim Malaikat. Jadi dia memang malaikat bagi saya, bawa saya ke surga Golkar. Kalau Golkar memang ada surganya, pasti ada kan, meskipun belum mati. Lalu kesulitan apa David waktu menulis Golkar dan pengalaman apa? Berapa lama itu selesai? 4 tahun. 4 tahun. Sekarang ada tekanan pada orang S3 untuk selesai dalam waktu 3 tahun. Jadi sekarang kalau ada orang memilih untuk studi S3, biasanya harus selesai dengan 3 tahun dengan skema bahwa tahun pertama penelitian tentang topik perumusan soal, tahun kedua adalah penelitian, tahun ketiga adalah penulisan. Tapi dulu tahun 60-an tidak seketat itu. Jadi kami bisa, kalau mau lamban juga bisa. Nah, problem utama bagi saya adalah akses. Akses terhadap sumber? Ya, karena saya ditolak visa ke Indonesia karena dulu seperti sekarang, kalau ada mahasiswa asing dari manapun, Jepang, Australia, Amerika, Belanda, kalau mau membuat penelitian harus ada izinnya dari lembaganya berubah dari zaman ke zaman, tapi biasanya ada yang mengiyakan.
Tapi saya mau membuat penelitian pada tahap tahun 74-75 dan ada kejadian malari. Oh iya. Demonstrasi sangat besar-besaran, pemerintah goncang. Jadi pada waktu itu ada polisi yang dari pemerintah Indonesia bahwa semua topik yang ada hubungan dengan politik sebaiknya ditunda 1 atau 2 tahun. Jadi bukan saya saja yang tidak dapat visa, semua yang ingin mengadakan penelitian pada tahun itu, pada tahun malari, tidak dapat izin masuk untuk mengadakan penelitian. Jadi itu saya takut ini mungkin fatal kalau saya tidak bisa berbicara dengan tokoh-tokoh Golkar dan lawannya dan sumber-sumber lainnya. Tapi studi tidak bisa ditunda. Mereka bilang nunggu 1-2 tahun. Aku tidak bisa menunggu, beasiswa akan habis. Tanpa beasiswa hidup dari apa? Jadi pembimbing saya Jim Angel yang saya ceritakan tadi, tentu saja dia tahu bahwa di Universitas Cornell di Amerika, di Cornell University, perpustakaannya sangat lengkap tentang Indonesia, tentang politik, tentang banyak soal, tapi lengkap sekali tentang politik. Jadi diambil keputusan oleh jurusan sejarahku bahwa aku akan meneliti Golkar bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Itu seperti pilihan yang sedikit aneh, tapi apa boleh buat? Kalau tidak bisa ke Indonesia mau kemana? Jadi daripada luntang-lantung tidak jelas. Ya, tapi planningnya adalah tesis itu akan penelitian berdasarkan wawancara, menjadi sebaliknya, bukan suara tapi bacaan, sumber cetak. Jadi sumber-sumber di Universitas Cornell di New York State itu sangat lengkap. Jadi waktu saya ke sana, saya terkesan sekali. Kalau saya mau ambil surat kabar dari tahun 20-an, bisa Indonesia. 30-an, bisa. 50-an, bisa. 60-an, bisa. Lengkap dan gampang. Jadi akses yang tadi kelihatannya sukar menjadi problem, menjadi keuntungan waktu saya sampai ke Universitas Cornell di Amerika, dan saya di sana kira-kira 10 bulan untuk mengadakan penelitian. Tapi daripada interview thesis menjadi library thesis. Tapi aspek lainnya adalah kadang-kadang ada tamu datang ke Cornell University untuk mengadakan kuliah tamu, dan salah seorang tamunya adalah Ong Hok Ham yang datang ke Universitas Cornell tahun 75. Jadi dari Cornellnya saya bisa bertemu dan menjadi temannya Ong Hok Ham, dan akhirnya menyusun biografinya. Jadi semuanya adalah seperti ada banyak accident, ketidaksengajaan dalam proses penelitian. Jadi sangat menarik. Tapi aku merasa beruntung dalam satu aspek bahwa saya dikirim ke Cornell, tentu saja satu universitas yang mutunya tinggi dan pada waktu itu pusat studi Indonesia. Tapi dari Cornell banyak jaringan dengan sekolah-sekolah lain dari beberapa negara, dengan Indonesia juga, dan terutama dengan Ong Hok Ham. Ya. Lalu Pak David, apa yang Pak David ingin jelaskan dan apa yang Pak David dapat dari riset Pak David tentang Golkar? Ya, sekali kalau saya bisa jelaskan, waktu saya memulai dengan topik Golkar, saya percaya bahwa Golkar itu dibentuk tahun 64. Oktober 64, karena itu memang dari terbitan-terbitan Golkar sendiri. Itu dikatakan lahirnya Golkar. Jadi saya kira penelitian itu akan menyangkut tahun 60-an dan 70-an. Karena saya sedang menulis kira-kira tahun 75.
Jadi mungkin kira-kira 15 atau 20 tahun. Tapi di sini peran library thesis untuk menolong melihat sejarahnya, karena saya ada di situ di Cornell, waktu saya meneliti Golkar tahun 64, saya lihat bahwa ide Golkar itu bukan dari tentara, meskipun tentara yang membentuk organisasi dengan ide Golkar, tapi idenya datang dari Bung Karno tahun 55, 56, 57 dengan konsepsinya pada waktu Bung Karno ingin membubarkan partai, dan kalau membubarkan partai diganti dengan apa? Diganti dengan golongan-golongan fungsional atau golongan karya. Jadi tesis yang saya kira akan mulai tahun 60-an tiba-tiba meloncat ke belakang ke konsepsi Bung Karno. Tapi juga menarik konsepsi Bung Karno 57, pada waktu itu Bung Karno dan orang lain seperti Ki Hajar Dewantoro berkata bahwa ide itu ada ide yang lama dipegangnya, yang sudah ada pada tahun 40-an dan 30-an. Sudah sekali meloncat ke belakang ke tahun 50-an, harus lompat lagi ke belakang ke tahun 40-an, penyusunan Undang-Undang Dasar 45, terus tahun 30-an dan 20-an dengan Ki Hajar Dewantoro, dengan Taman Siswa, dengan PNI dan lahirnya gerakan nasionalis dari tahun 20-an. Terus aku mau mundur lagi, tapi Jim Angel pembimbing bilang stop. Ini skripsi yang kamu bilang menyangkut kurun waktu 15 tahun udah 50. Stop. Kalau kamu tidak stop, kamu akan mundur sampai abad. Ya, kamu kalau nggak dikontrol, nggak direm akan ke abad ke-19. Aku udah mau, udah siap. Oke, abad ke-19 here I come. Aku nak stop. Ini boleh mulai dari tahun 20-an. Jadi akhirnya untuk menjawab pertanyaan dengan singkat, akhirnya sangat tidak saya sangka menemukan semacam tradisi pemikiran integralistik yang sudah benar ada sejak tahun 20-an dan 30-an dan menjelma lagi tahun 57 dengan konsepsi Bung Karno dan terus mengambil bentuk yang lebih terorganisir dengan Golkar-Golkar yang diciptakan oleh tentara yang tidak bermula dengan Oktober 64 dengan Sekber Golkar, tapi berakhir dengan Sekber Golkar. Jadi yang saya anggap awal ternyata menjadi semacam penutupan dari proses planning tentara tentang Golkar. Nah, semuanya itu karena penelitian research di perpustakaan Cornell ya. Oke. Dan yang menarik belakangan ini buku Pak David mendapat perhatian lagi ya. Saya heran, saya kira kok bukunya ini buku yang sudah Pak David yang awalnya terbit dalam bahasa Inggris ya. Kemudian diterjemahkan Komunitas Bambu tahun 2013 bulan Juli. Saya sangat berterima kasih kepada Kobam. Dan sekarang ramai lagi karena menjelang pemilu tahun politik tahun 2023 dan orang-orang yang dicalonkan menjadi capres atau cawapres mulai melirik berbagai macam partai dan salah satu tokohnya masuk Golkar, dan ada kecenderungan orang mencari Golkar sejarahnya karena orang sekarang mengalami masa-masa bete, kesel, jengkel dengan partai-partai yang ada itu seperti mereka tidak punya koneksi dengan urusan rakyat begitu. Jadi mereka berpikir apa tidak baik partai-partai ini dikubur saja. Jadi itu mengingatkan kembali orang pada gagasan Soekarno. Yang Soekarno juga sekarang tren pemikirannya. Tapi ini untuk demokrasi barang yang aneh sebenarnya ya. Yang tidak patut. Tapi bagaimana Pak David melihat ini? Saya ada dua komentar. Yang pertama, itu bukan hanya di Indonesia saja bahwa partai-partai dikritik.
karena kurang berakar, kurang menampung aspirasi, jauh dari kaum muda dan sebagainya. Kritik itu ada hampir di seluruh dunia. Jadi sistem partai dikritik di mana-mana. Sebagai jawaban, saya kira sebaiknya memperbaiki partai. Jangan lari dari partai, lebih baik ikut dalam partai dan ikut merenovasikannya. Tapi bisa dimengerti kenapa orang begitu kritik terhadap partai. Itu terjadi di kebanyakan negara di seluruh dunia dan biasanya selalu terjadi. Tapi poin nomor 2 itu lebih tajam kritikannya saya kira di Indonesia. Dan yang menarik adalah Indonesia adalah negara di mana demokrasi dihargai dan disukai, tapi komponen demokrasi yaitu partai dikritik. Dan partai ini tidak hanya dikritik sekarang, tapi dikritik dari awalnya. Pada maklumat X November 45 yang mengizinkan atau lebih baik mengesahkan sesuatu yang terjadi, itu lahirnya partai-partai. Selama tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an selalu ada ide tentang penyederhanaan partai. Selalu dikatakan Indonesia partainya terlalu banyak, sebaiknya diperkecil jumlahnya dan sebagainya. Itu ada tahun 30-an, tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an dan memang baru terjadi tahun 70-an waktu persempit menjadi hanya 3 kan, PDI, PPP dan Golkar. Nah, orang itu lebih parah lagi, jangan mau menyederhanakan partai sesedikit itu. Bisa dimengerti kalau orang muak dengan partai, tapi saya kira solusinya jangan bilang partai jelek, sebaiknya kita kuburkan partai. Itu udah dicoba oleh Soekarno tahun 57, ya 56, 57. Apa yang terjadi? Sistem demokrasi terpimpin hanya tahan selama 6 tahun. Dicoba lagi oleh Soeharto selama 32 tahun. Dan apa yang terjadi sesudah Soeharto turun? Partai hidup lagi. Partai seperti sesuatu yang susah dielakkan kehadirannya di Indonesia. Muncul. Meskipun tidak begitu berakar. Memang partai ini, partai itu dan sebagainya. Tidak begitu akar. Kelihatannya hidup dalam masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulan saya adalah kalau ada pilihan membubarkan partai atau memperbaiki partai, saya selalu memilih memperbaiki partai yang ada. Meskipun saya akui bahwa itu sangat tidak gampang. Karena partai seperti di Australia dan sebagainya biasanya dikontrol oleh suatu oligarki. Dan itu susah bahwa pihak-pihak muda dan idealis untuk mempengaruhinya. Tapi betapa sukarnya, saya kira hasilnya akan lebih baik daripada menguburkan partai-partainya. Itu dari pengalaman saya. Ya, oke Pak David. Ini kita sudah harus beranjak dari buku Golkar ya, Thank you. karya Pak David ke buku yang lain. Mungkin yang kedua yang mesti kita sebut adalah buku Pak David tentang Ong ya. Di Kobam sebelum Pak David masih proses menulis Ong, Pak David terlibat ketika saya menyusun buku riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, karya Ong. Pak David memberikan konteks historis sebenarnya ya, historis biografisnya, siapa Ong dan mengapa dia menulis, ada situasi sosial, kultural, politik seperti apa begitu ya. Dan saya berterima kasih dengan pengantar yang bisa menundukkan tulisan Ong dari sebelum menjadi mahasiswa sejarah sampai menjadi mahasiswa sejarah dan menjadi asisten Skinner ya. Skinner tidak jadi karyanya, tapi Pak Ong jadi karyanya. Mungkin kita bisa ke riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa, kemudian juga Onsa Ong ya. Ini karya yang saya, Pak David dan almarhum Wasmi gagas ketika Pak Ong meninggal dan sedang
krematorium ya. Lalu kita menggagas untuk membuat semacam buku esai penghormatan, dan menurut saya hasil yang baik untuk 100 hari berbagai macam sahabat Ong menulis. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan Pak David dengan Ong dan menentukan posisi Pak David untuk memilih menulis biografi Ong? Apa yang Pak David ingin perlihatkan kepada publik dengan menulis Ong ini? Ya, ceritanya begini, saya bertemu dengan Ong di Cornell tahun 75, dan dari satu hari itu sudah akrab. Aku mengikuti seminarnya dan saya yang mengajaknya makan malam-malam itu. Jadi waktu saya ke Indonesia di kemudian hari tahun 70-an, saya selalu mampir. Jadi persahabatan itu berkembang. Terus dari tahun 84 sampai 88, sampai awal 88, saya ditugaskan di Universitas Indonesia untuk ikut dalam pengajaran kuliah-kuliah studi kawasan Australia. Jadi saya ditempatkan di jurusan sastra Inggris untuk sastra Australia, tapi juga jurusan sejarah. Jadi Ong dan saya adalah teman akrab dalam satu jurusan selama hampir 4 tahun itu. Dan sering pada waktu itu Ong akan bilang, nanti satu hari David harus menulis biografi saya. Terus saya juga kadang-kadang bilang, nanti satu hari Pak Ong saya akan menulis biografi. Dan itu setengah serius dan setengah lelucon, ya, bercanda. Nah, tahun 2001 Ong kena stroke, jadi lumpuh dan hanya di kursi roda saja. Kebetulan saya ada cuti untuk membuat penelitian selama 6 bulan di Indonesia, dan saya mikir topik apa yang mengizinkan saya sering nengok Ong yang sedang sakit. Tapi alangkah bodohnya saya gitu, makan waktu yang lama sebelum saya sadar kalau ingin membuat penelitian dan ingin sering nengok Ong lah yang menjadi topik penelitian. Kenapa saya tidak pikirkan itu sejak tadi? Kenapa nggak sadar jauh sebelumnya? Jadi saya pikir inilah waktunya. Saya udah lama, 20 tahun yang lalu bilang akan satu hari akan bikin biografinya Pak Ong. Sekarang udah datang harinya. Jadi tahun 2001 liburnya atau masa penelitiannya tahun 2002, jadi September 2001 saya ke Jakarta ketemu dengan Ong dan saya minta izin secara formal untuk mulai menulis biografinya, dan Ong bilang dia merasa sangat terhormat kalau saya menulis biografinya. Jadi saya tiba awal tahun 2002 untuk baru tahu waktu saya sampai bahwa Ong udah kasih izin kepada 3 orang lain. Jadi saya hanya satu antara 4 calon untuk membuat biografinya. Tapi saya ada di Jakarta, saya ada waktunya dan saya ada topiknya. Jadi saya yang jadi menulis biografinya. Jadi itu mulai sebagai usaha menghibur teman yang sakit dalam kursi roda. Dan juga bayar hutang janji. Yes, bayar hutang janji. Dari tahun 70-an. Ya, karena Ong tidak pernah bilang akan menulis biografi saya. Itu tidak pernah lewat dalam benaknya. Tapi saya kira, aku ada 6 bulan untuk membuat penelitian. Ong sedang sakit. Saya kenal baik dengan Ong. Ini seperti Golkar 40 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya. Ini saat ini kesempatan yang jatuh ke dalam tangan saya. Alangkah gobloknya kalau saya tidak memanfaatkan keadaan ini. Jadi seperti juga dengan saya juga tidak pilih untuk dikirim ke Indonesia tahun 69. Itu keputusan dari
Deplu Australia, bukannya saya minta, mereka suruh. Jadi ini kesempatan yang datang, jadi itu kesempatan yang terlalu baik untuk dilewatkan. Dan saya ada pikiran pada awal, Ong Hok Ham itu cerita pribadinya pasti menarik. Dia hidup dalam banyak periode yang menarik. Akhir penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi, tahun 50-an, demokrasi terpimpin, 65, Orde Baru, semuanya sudah dialami. Tidak hanya dialami, dia berpikir dengan dalam tentang semua topik itu, dan kebanyakan udah ditulisnya. Jadi kelihatannya, meskipun ide saya tentang hasil terakhirnya, final format, masih sangat awam, perasaanlah bahwa ini proyek yang bagus. Dan kalau bukan saya yang mengambil kesempatan, siapa lagi? Pada waktu itu saya tidak tahu ada 3 lagi yang sudah berencana. Andi, Tuti Kakialatu, dan sebagainya, beberapa. Tapi belum seserius usaha saya. Lalu apa kesimpulan yang setelah Pak David menulis biografi Ong? Apa yang bisa Pak David kasih ke pembaca? Melihat apa dari diri Ong? Kebanyakan biografi dan autobiografi di Indonesia dan di negara lain, tapi spesial di Indonesia, sangat serius. Tentang orang yang serius dan tidak banyak hiburan atau jenaka. Tapi Ong itu sangat kompleks, dia sangat lucu, dia bohemian, dia eksentrik dan sebagainya. Belum ada biografi saya kira, atau jarang ada, tentang orang yang sekompleks dan orang yang hidup di luar norma-norma kehidupan Indonesia dan menciptakan gaya hidup dan style yang sangat individual dan tersendiri. Dan selain itu ada banyak tulisannya, kan lebih dari 300 artikel yang dikarangnya, yang muat di Tempo, Kompas, Prisma, dan Jakarta Post. Kebanyakan sejarawan spesialisasi pada satu bidang. Ong sangat luas topik-topik yang menarik perhatian dan topik yang akhirnya ditulisinya. Jadi luasnya topik dari makanan, seksualitas, lukisan, Moi Indi, penjajahan Hindia Belanda, priai, petani, jago dan sebagainya, orang marginal, politik, Soekarno, Madiun, begitu banyak topiknya. Jadi topik ini dari, kalau ada pesan, adalah kehidupan yang kaya dengan kejadian dan karyanya yang kaya dengan ide yang menarik dan orisinil. Jadi kenapa membaca biografi lain? Kalau harus memilih satu untuk tahun ini, pilihlah biografi Ong ini. Bukannya karena saya yang menulisnya, tapi karena Ong adalah topiknya. Ong itu menulis bukan hanya urusan orang hidup, tapi juga dunia setelah orang hidup, perkisaan seperti tuyul dan hantu-hantu. Nah, oke, David, itu tentang Ong ya. Satu lagi tentang Ong. Apa pesan yang Pak David bisa kasih ke, ini acara kan mengenalkan sejarawan ya. Dan Ong itu adalah sejarawan yang dikagumi banyak orang, generasi baru yang sedang studi sejarah di Indonesia. Itu kumpulan artikelnya sebagai intelektual publik ya, bukan hanya sekedar sejarawan dalam artian akademisi gitu, tapi sebagai intelektual publik itu penuh pesona buat banyak orang. Nah, sebenarnya dari biografi yang Pak David tulis, apa yang bisa dibagi dari Ong terkait profesi sejarawan? Profesi, mungkin untuk sejarawan muda yang ingin dapat nasihat dari Ong
nomor satu, Ong bilang jangan pernah berhenti membaca. Baca. Dia selalu bergumulan dengan buku. Bagi Ong, buku adalah sesuatu yang sangat penting. Dia selalu bilang, ambil buku, lontarkan satu pertanyaan kepada buku itu, cari jawaban di dalam buku. Kalau udah dapat jawabannya, lontarkan pertanyaan lagi. Dia anggap buku itu hampir seperti makhluk hidup yang bisa dirangkul dan bisa dinikmati. Jadi nomor satu adalah baca. Nomor dua, dari kehidupan Ong kita melihat bahwa itu sangat membantu dia, bahwa dia menguasai beberapa bahasa asing. Dan dia lumayan fasih bahasa Perancis, Jerman, dan tentu saja Belanda dan Inggris. Jadi saya kira untuk sejarawan muda memang ini tugas berat. Sorry, maaf sekali, kalau bisa menguasai minim bahasa Belanda, tidak hanya untuk membaca arsip, kuasailah bahasa asing. Yang nomor 3 dari kehidupan Ong adalah buatlah jaringan internasional. Ong tidak pernah melewatkan kesempatan untuk berkenalan dengan sekolah-sekolah dan orang lain dari luar. Itu sangat membantu Ong dalam karirnya di kemudian hari. So nomor 1 adalah baca dan buku. Nomor 2 adalah bahasa asing minim 1. Belanda bagus sekali untuk sejarawan. And 3, jaringan, interconnectedness, jaringan dengan orang dari luar, dari Tionghoa, dari Jepang, dari Belanda, Amerika, Australia, negara-negara ASEAN. Tidak begitu penting, pokoklah punya jaringan. Oke, Pak David, nih kita pindah dari Ong ke studi Pak David tentang orang Minang, tapi melalui angkot. Pak David buat studi menarik tentang angkot dan bus Minang. Ini sudah terbit karyanya, berwarna juga ya bukunya. Berkat Kobam, diterbitkan di Komunitas Bambu tahun 2017, diterjemahkan oleh Mas Iskandar Nugraha. Pak David bisa cerita di sela-sela menulis biografi Ong ya sebenarnya ya. Benar. Buku studi Pak David tentang angkot ini dimulai ya. Ya, semuanya mulai dari jaringan mungkin. Di Australia saya ada beberapa teman yang punya istri atau suami Minangkabau, dan ada kenalan saya wanita Australia suaminya Minang. Saya diundang olehnya ke Padang dan Bukit Tinggi untuk menghadiri pernikahan anaknya. Dan sekali lagi kebetulan peran accident dalam penentuan buku mana yang akan kami karang. Tapi jadi saya ke Padang dan Bukit Tinggi untuk menghadiri pernikahan. Tapi seperti dikatakan tadi oleh Kang Rizal, saya banyak bekerja sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, salah satu problem adalah kosakata. Kita berusaha mendorong kosakata ke dalam kepala mahasiswa, tapi mahasiswa menarik, mempunyai dua kemampuan ingat dan kemampuan lupa, dan sering kelihatannya kemampuan lupa lebih besar daripada kemampuan ingat. Jadi kita dorong kosakata baru ke dalam kepala mahasiswa, tapi juga kosakata keluar dari telinganya. Kita masukin 100, keluar juga 100. Jadi saya selalu, dari ini sebagai pengalaman guru bahasa Indonesia, saya selalu mencari bahan yang menarik untuk dilihat, dibaca oleh mahasiswaku supaya dramatis, dinamis, lucu, dan supaya gampang diingat. Nah, itu di mana-mana kalau saya lagi foto iklan-iklan di Jogja, umpamanya belanja
ada banyak sekali iklan yang menarik saya lihat di beberapa kota atau slogan kota dan sebagainya. Selalu saya foto supaya nanti di Australia diseleksi menjadi bahan ajar. Nah, waktu saya ke Padang, yang sangat menonjol untuk orang luar yang datang ke Padang adalah dekorasi pada dinding angkot dan bisnya. Dekorasi ini adalah gambar, ada simbol, bintang, komet, planet, komik, Donald Duck, Mickey Mouse, reggae, Bob Marley, ganja, segala macam. Tapi dekorasi ini sangat dekoratif, angkot terutama, tapi bisnya juga sangat banyak dekorasi. Dan salah satu elemen selain gambar dan simbol adalah bahasa. Jadi dikatakan sering bahwa angkot Padang adalah seperti diskotek berjalan karena musiknya sangat keras dan di dalamnya kadang-kadang ada lampu yang berkedip-kedip dan sebagainya. Malah ada yang ada bar, botol whisky, mungkin penuh dengan teh saja. Tapi di dalam angkot sangat dihiasi, tapi juga di luar. Nah, itu bukan hanya diskotek berjalan. Bagi saya sebagai guru bahasa, itu seperti kamus berjalan. Karena ada banyak slogan di dinding bis dan angkotnya. Slogannya banyak yang dalam bahasa Inggris, ada bahasa Jepang, ada sedikit bahasa Tionghoa, tapi juga banyak bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia non baku. Dan selain itu ada Minangnya. Tapi jadi saya mulai foto-foto angkot dan bis seperti yang dikatakan tadi, nanti dengan ide bahwa nanti kelak di kemudian hari di Australia diseleksi dan dijadikan bahan ajar. Tapi waktu saya balik ke Australia dan sesudah itu saya dapat bekerja di beberapa universitas di Aceh, dan dalam perjalanan ke Aceh saya mampir lagi ke Padang beberapa kali. Jadi koleksi foto saya tentang bis dan angkot Minangkabau, Padang dan Minangkabau secara umum semakin luas. Dan saya lihat muncul tema-tema dari kata dan simbol itu. Tidak dicari, cuman dengan koleksi mungkin 1000 kata bisa dilihat ada mungkin 7 tema utama tentang modernitas dan speed dan romance dan sebagainya. Jadi saya mulai mengelompokkan kata untuk melihat dan simbol, dan saya lihat bahwa ini adalah semacam budaya pop yang belum pernah ada orang yang menulis tentang topik ini. Jadi kadang-kadang saya diminta memberi kuliah umum tentang Indonesia. Jadi ada beberapa topik, tapi saya tambah topik angkot dan bis sebagai topik untuk dibicarakan. Dan budaya pop yang bisa, nilai-nilai Minang pop yang bisa kita ambil dari anehnya bis dan angkotnya. Dan saya terus berkembang, saya mewawancari beberapa sopir angkot di Padang, saya ke beberapa toko seni, art shops di mana stiker-stiker dibuat dan makin banyak. Jadi kuliah itu saya beri di beberapa tempat. Dan pada satu hari saya diundang untuk memberi kuliah angkot Minangkabau di Universitas Indonesia. Dan yang hadir, salah satu orang yang hadir namanya JJ Rizal. Dan sesudah kuliahnya dia datang ke saya dan mengucapkan hanya 2 kata. Tapi 2 kata hanya sederhana tapi penuh makna. Dia bilang harus dibukukan. Sebelumnya saya tidak pernah ada ide bahwa ini yang saya anggap kuliah yang berbobot tapi lucu bisa dijadikan buku, tapi karena pesan atau perintah dari JJ Rizal itu, bahan itu saya kumpulkan dan fotonya untuk menjadi buku dan akhirnya terbit dengan
cover yang sangat bagus karena Ini bukunya ya. karena J.J. Rizal mencari seniman pop dari Surabaya. Siapa namanya? Ready. Reddy. Thank you very much, Reddy. Thank you very much, Kobam. Tapi kalimat sangat singkat, 2 kata, harus dibukukan. Itu musik untuk telinga para dosen. Biasanya dosen mencari buku, penerbitnya nggak mau. Ini penerbitnya yang minta. Wow. Ya, dan buku ini 2 bahasa, Pak David ya. Ya. Dari Indonesia dan bahasa Inggris, dan yang menyenangkan buku ini seperti angkot. Kalau angkot jarang kenal halte, ini banyak haltenya karena banyak foto-foto yang menarik seperti dijelaskan Pak David ya. Angkot itu ada bahasa Jepang, Ya. bahasa Inggris, tapi ada yang menulisnya keliru, tapi Tapi ini penelitian yang paling berbahaya yang pernah saya lakukan seumur hidup. Karena aku berdiri di jalan dan berusaha foto angkot yang sedang lewat. Mereka terkenal berugal-ugalan, senggol kiri, senggol kanan dan sebagainya. Beberapa kali saya hampir tewas ketabrak angkot di Padang dan bis di terminal bis di Bukit Tinggi. Hanya berkat beberapa orang Minangkabau. I want to say thank you orang Minangkabau yang ambil saya dan tarik saya karena ada bis yang mau menabrak saya dari belakang. Bukan karena jahat, memang kebetulan saya sedang berdiri di tengah-tengah terminal bis Bukit Tinggi. Berbahayalah. Ya, jadi kita bisa dengar pengalaman Pak David dari mulai tiba di Indonesia sebagai staf kedutaan yang dipilih ya sama Departemen Luar Negeri ya untuk ke Indonesia, sampai menjadi guru bahasa Indonesia dan berkenalan dengan orang-orang Indonesia yang menjadi intelektual yang terkemuka di sini ya, berjejaring dan kemudian meluas bidangnya, bukan hanya politik ya, tapi juga budaya pop ya, seperti tampil dalam buku Angkot Minangkabau. Jadi Pak David tadi berkali-kali menyebutkan tentang kata pesan, kata wasiat. Karya biografi Ong berasal dari wasiat, dari pesan. Buku Angkot Bus Minang juga karena pesan dibukukan. Itu kemudian jadi. Nah, Pak David ada pesan nggak sebenarnya buat sejarawan Indonesia? Kira-kira kalau tadi Pak David bilang mereka memerlukan 3 hal paling tidak, tapi secara tematik ke depan, bidang-bidang apa yang sebenarnya menurut Pak David itu perlu untuk historiografi Indonesia? Aku merasa malu untuk memikirkannya. Itu saya kira jawabannya akan datang dari sejarawan-sejarawan senior Indonesia. Kepada yang mahasiswa yang mau mungkin dipikirkan topik skripsi S1-nya, saya lihat banyak dari pengalaman saya, banyak adalah topik kecil tentang organisasi kecil hanya di suatu daerah, di satu provinsi dalam kurun waktu yang sangat singkat dan sebagainya. Hanya saya anjurkan, pilihlah topik yang lebih besar, topik yang luas seperti Iskandar Nugraha yang kita katakan di sini, yang menulis tentang, ambil topik teosofi, dia memilih topik yang ada intelektual, sejarah intelektual, topik yang luas, kurun waktu yang luas. Jangan takut, silakan berani coba dengan topik yang agak luas dan besar. Jangan takut, itu pengaruhnya mengadakan usaha seperti itu. Banyak berkatnya di kemudian hari meskipun berat waktu dilakukan. Okay. Beranilah. Ya, itu pesan dari Pak David untuk sejarawan generasi baru. Pak David, ini tidak terasa kita sudah 1,5 jam bicara dan semoga dengan pertemuan ini kawan-kawan Kobam itu bisa lebih kenal dengan salah satu penulis yang karya-karya diterbitkan di komunitas Bambu, Pak David Riff, yang cerita tentang
profesi dan dia sebagai sejarawan, sebagai guru bahasa yang kayak Gigi dengan Gusi ya. Sebenarnya dua profesi ini dekat sekali begitu ya. Dan jadi sejarawan juga harus menguasai bahasa. Nah, itu menjadi penting. Jadi kita bisa berangkat dari mana aja. Bisa berangkat dari bahasa, bisa berangkat dari sejarah atau dari keduanya. Nah, ini mudah-mudahan dengan cerita dan kehadiran Pak David, kawan-kawan bisa lebih percaya diri, bisa lebih punya wawasan dan punya keteladanan tentang profesi sebagai sejarawan. Terima kasih teman-teman udah panteng ya, sudah mengikuti selama 1,5 jam, dan terima kasih buat Pak David sudah jauh-jauh datang dari Australia, menginap di Jakarta, terus ke Depok. Makasih Pak David. Thank you.